Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami akan membuat video before we go pertemuan 4. Baik, di sini saya mempunyai alamat URL dan APK untuk mendapatkan data. Selanjutnya, untuk menampilkan jumlah data yang diterima, print data yang diterima, kemudian untuk menampilkan 10 data pertama sebagai tabel, yaitu print df hit 10. Selanjutnya, di sini data yang diterima itu ada 100. Terdiri dari NIM, prodi, predikat, tanggal lulus, dan tanggal masuk. Ini adalah 10 data pertama. Selanjutnya, data cleaning. Di data cleaning itu terdapat yang pertama, check missing value. Di sini juga ada alamat URL dan APK-nya. If response status kode 200 itu menandakan bahwa status kode ini untuk mengecek apakah permintaan berhasil. Untuk mencari data yang bernilai 0, maka print n data yang bernilai 0. Kemudian data yang bernilai 0 akan muncul seperti ini: prodi, predikat, tanggal lulus, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, status lahir, tahun lahir, status pegawai dengan tipe data integer. Selanjutnya yang kedua yaitu cek duplikat data. Langsung menampilkan jumlah data yang diterima. Display data yang diterima. Kemudian untuk menampilkan 10 data pertama sebagai tabel, maka display df hit 10. Untuk identifikasi baris duplikatnya, yang duplikat row itu untuk mengidentifikasi dan menyimpan baris-baris duplikat dalam data frame. Untuk print n baris duplikat itu untuk mengecek pesan yang menunjukkan bahwa data tersebut adalah baris duplikat. Dan untuk print duplikat row itu untuk mencetak baris-baris duplikat yang ditentukan dalam data frame. Nah, di sini data yang diterima itu 100, terdiri dari NIM, prodi, predikat, tanggal lulus, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, tahun lahir, dan status pegawai. Tidak ada baris duplikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hari. Baik, kita akan membahas tentang data transformation, yaitu status lulusan lulus tepat waktu atau tidak. Yang pertama kita import request, lalu import pandas spd, kan? Lalu from datetime dan import datetime. Di sini kita taruh URL yang berisi data-data yang kita perlukan. Lalu kita melakukan respon status code-nya itu 200, karena jika tidak 200 maka akan tidak valid atau kosong. Lalu di bawah itu ada codingan data, yaitu menampilkan jumlah data yang diterima, jumlah data, print data yang diterima, jumlah data. Lalu kita akan menampilkan 10 data pertama sebagai table, yaitu kita klik display. Lalu kita akan menampilkan NIM, nama kuliah, dan IPK, yaitu index, row, NIM. Kita menggunakan row, lalu kita masukkan tanggal masuk, datetime seperti tahun, bulan, hari. Kita lakukan yang sama di bawah juga, tanggal lulus, datetime, square time, row, tanggal lulus, tahun, bulan, dan hari. Lalu di bawahnya kita tulis selama kuliah sama dengan tanggal lulus, lalu diambil tanggal masuk untuk menghitung selisih tahun. Yang kedua yang di bawahnya itu lama kuliah, bulan, tanggal lulus, dikurang tanggal masuk. Itu untuk menghitung selisih bulan. Lalu di bawahnya keterangan untuk mahasiswa yang melewati masa studi standar. Dalam kuliah, jika jika
Jika lulus 4 tahun, maka statusnya lulus tepat waktu. Kalau lebih dari 4 tahun, maka akan muncul keterangan lulus tidak tepat waktu. Nah, mungkin lebih jelasnya eh, kita bisa lihat di display atau tabel ini, yaitu yang lama kuliah tidak yang lama kuliah sebelum 4 tahun tidak muncul keterangan lulus tidak tepat waktu seperti ini. Kurang lebih. Selanjutnya, data reduction. Data reduction itu untuk menghapus kolom, gabungan kolom, dan pembersihan teks dan stemming. Yang pertama itu ada import request, lalu ada kita import pandas. Selanjutnya, eh, import NLTK tokenize. Tokenize ini untuk tokenisasi, lalu NLTK corpus ini untuk stop word, dan NLTK stem ini untuk stemming. Lalu selanjutnya kita mendownload NLTK, yaitu untuk mendownload set stop word dan tokenizer dari NLTK. Selanjutnya kita inisialisasi streamer, yaitu streamer sama dengan porter streamer. Selanjutnya kita processing text. Yang pertama itu menghapus karakter khusus dan angka, yaitu menggunakan kode teks sama dengan RE sub RE A dikurang ZA dikurang Z per S. Lalu selanjutnya ada tokenisasi. Tokenisasi ini menggunakan kode token sama dengan word tokenize text lower. Selanjutnya hapus stop word. Menggunakan kode tokens yaitu word for word in tokens if word not in stop words word innya English. Yaitu selanjutnya stemming. Menggunakan kode steemit tokens yaitu streamer steam word for word in tokens. Lalu yang terakhir itu gabungkan kembali token menjadi teks. Jadi menampilkan untuk menggabungkan kembali token yang sudah dibersihkan menjadi token yang utuh, yaitu menggunakan clean text join steemit tokens, yaitu return clean text. Lalu selanjutnya di sini ada URL. Ini adalah untuk mendapatkan sebuah data URL ini. Selanjutnya ini ada respon, kodenya ada 200 agar permintaan berhasil. Lalu kita gabungkan NIM dan Prodi menjadi satu kolom. Jadi kita menggunakan df combinate text sama dengan df NIM plus df Prodi. Lalu pembersihan dan proses data teks pada kolom combinate text, yaitu df combinate text sama dengan df combinate text, yaitu apply preprocess text. Lalu menampilkan jumlah data yang diterima setelah pembersihan dan proses data teks, yaitu ini untuk menampilkan 10 data pertama untuk menampilkan hasil prediction. Lalu di sini ada jika responnya dia lebih dari 200 atau tidak 200, maka dia akan error. Ini adalah hasil, yaitu jumlah data setelah pembersihan data akan muncul seperti ini, 10 data pertama. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.